Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Lurah yang kami hormati, Ketua DKM yang lama dan Ketua DKM yang baru, ya barakallahu fikum atas jabatannya dan lain sebagainya. Kemudian kepada para pamong, bini sepuh, para alim ulama, para asatidah, ummahat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhauha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, karena pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Maka tentunya dengan nikmat yang luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya tadi kita sudah mengerjakan salat Isya secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amaliah ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena besok cuti, jadi tidak apa-apa Pak ya kalau sampai malam. Ya, kalau saya besok tetap masih masuk sekolah Bu. Ya, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau jenengan kan besok kan libur. Jadi kalau agak malam dikit nggak apa-apa. Tadi sambutannya sudah 3 kali, sudah 45 menit Pak. Ya, saya hitung itu Pak. Nah, jadi saya ngisiin salah saya minta 1 jam Pak. Ya. Ya. Lak 2 jam kok jenengan teng mriki kula sing wangsul. Baik. Barakallahu fikum. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa tetap terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sebuah peristiwa besar. Ya, salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang mulia, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba di mana ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu di antara kewajiban kita ialah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 59, ya kan? Ya, wati'ullah wa ati'ur rasul, di mana ketika kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dengan beribadah, mentaati Rasul dengan mengikuti cara bagaimana Nabi Muhammad SAW beribadah. Kemudian sebagai penguat, di mana kita juga harus mendapatkan salah satu di antara sebuah ayat di dalam Al-Quran yang Allah maktubkan di surat Al-Ahzab ayat 21. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di mana ketika kita mendapati uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi umat akhir zaman ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kemudian ketika hari ini kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka salah satu di antaranya agar kita meningkatkan kualitas keimanan kita, maka tentunya kita harus belajar sejarah. Kita juga harus mengerti di mana bagaimana estafet perjuangan Rasulullah SAW, ya, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berjuang dengan para sahabat, sehingga akhirnya apa? Perjuangan Nabi Muhammad SAW bisa kita nikmati pada kesempatan kali ini. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengetahui bagaimana cara kita beribadah. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana agama Islam mengajarkan kepada kita tata cara beribadah sesuai dengan sunnah. Kalau Islam hari ini tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebelum kita memasuki, maka kita akan melihat dari sebuah kisah dulu. Ya, karena kalau saya sampaikan berjam-jam ya kelamaan, tapi kita sampaikan dikit sedikit insya Allah paham semuanya. Kecepatan enggak, Bu? Kecepatan ya. Nah, ya kebiasaan kalau di kampus tuh pokoknya ngisiin cepet-cepet gitu kan. Ya, kenapa? Ya sistem kebut semalam gitu kan. Baik, kisahnya kita mulai dari kisah ulama dulu, nanti kita masuk ke dalilnya insya Allah. Sampai tak benar nih Pak. Baik, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu luar biasa Pak. Ya, dimana ketika beliau memiliki muridnya namanya Imam Muzani, bukan Ahmad Muzani Bu ya. Kalau Ahmad Muzani sekretaris DPP Gerindra Bandar Lampung Pak. Ya, bukan itu, tapi Imam Muzani. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini hal yang luar biasa. Imam Muzani kecil dititipkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana anak-anak kecil kayak anak-anak kita yang TPA di sini mungkin. Maka kemudian akhirnya apa? Namanya anak kecil, suka main, suka lari-lari, suka sa'i, tawaf, lempar jumroh dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau kita ngajarin anak kecil kayak gitu, Pak. Ya kan? Kita lagi ngajar dia lari ke sana, lari ke sini, ya wajar, namanya anak kecil. Kalau dewasa ya nggak mungkin dia jadi anak kecil, Pak. Ya kan? Maka kemudian Imam Syafi'i itu ya mengajarkan dengan tata cara yang luar biasa sampai akhirnya anak ini bertanya, Imam Muzani bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa Allah ciptakan langit, kenapa Allah ciptakan bumi, kenapa kok ada matahari, kenapa kok ada bulan? Maka kemudian Imam Syafi'i itu jengkel terhadap pertanyaan anak kecil yang ya mungkin kalau zaman sekarang ketika ditanya jawabannya apa? Kamu nanya gitu kan? Enggak, tapi itu zaman dulu. Ya kalau sekarang enggak mungkin kayak gitu. Ya kan? Maka kemudian akhirnya apa? Imam Syafi'i memberikan sebuah pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama silahkan dijawab. Kalau bisa dijawab saya pulang, Pak. Ya, enggak kita lanjutin, Pak. Pertanyaan pertama apa? Kam najman fis sama? Berapa jumlah bintang di langit? Ada yang tahu, Pak? Ya, jawabannya cuma 1, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian Imam Muzani geleng-geleng, ya mana ada yang tahu wahai guruku. Akhirnya pertanyaan kedua disampaikan lagi sama Imam Syafi'i kepada Imam Muzani kecil, bima khuliqatin najm, dengan apa bintang itu diciptakan? Geleng-geleng Pak, kalau pisang goreng, kopi, insya Allah kita tahu bagaimana itu dibuat. Tapi namanya bintang, itu jaraknya jauh dari antara matahari ke bulan. Ya kan, dari matahari ke bumi, masih jauhan bintang. Maka kemudian jawabannya akhirnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Maka pertanyaan ketiga disebutkan, yaitu apa? Untuk menyebutkan 10 hikmah pensyariatan wudu. Maka Imam Muzani kecil, namanya anak kecil, tidak tahu apa-apa. Maka kemudian akhirnya apa beliau menjawab, dan itu pun kurang tepat karena dimintanya 10 hikmah. Maka kemudian Imam Syafi'i menyampaikan, dan ini penyampaian yang luar biasa Pak. Maka engkau harus beribadah itu dengan imanmu, jangan sekali-kali dengan logika. Jadi kalau hari ini kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana ada sebuah kewajiban, ada panggilan sholat, di mana ketika ada syariat puasa yang insya Allah sebulan lagi kita akan berjumpa, amin ya robbal alamin. Maka kemudian di mana kita harus membayar zakat, ada infak, ada sedekah di sana, ya itu semua adalah salah satu di antara bentuk sarana ibadah untuk meningkatkan kualitas iman. Bagaimana kualitas iman itu akan terjaga kalau hari ini kita beribadah cuma mengandalkan logika. Maka jangan sekali-kali ketika kita mengandalkan logika. Kenapa? Kalau kita mengandalkan logika, maka kita akan menganggap bahwasannya apa Pak?
bahwasanya amal ibadah yang wajib itu sudah cukup. Padahal belum cukup. Ya, kenapa? Kalau kita mau menghitung hari demi hari dari sekian banyak amal ibadah yang kita kerjakan, banyakan mana? Amal ibadah wajib apa amal ibadah sunnah? Halo? Seturu kabeh. Ya, amal ibadah wajib apa amal ibadah sunnah yang paling banyak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Ya, amal ibadah sunnah. Kenapa? Karena fungsi salah satu dari antara amal ibadah sunnah ialah apa? Untuk menyempurnakan amal ibadah wajib yang sudah kita kerjakan. Kita mengerjakan sholat 5 waktu dari 17 rakaat yang kita kerjakan, jumlahnya berubah? Enggak akan pernah berubah Pak, insya Allah, kecuali kalau kita dalam keadaan safar, ada rusuh jamak di sana. Tapi ketika kita mendapat 17 rakaat yang kita kerjakan, jumlahnya sama. Tapi dalam mengamalkan amal ibadah dalam keseharian kita mengerjakan amal ibadah tersebut, apakah keadaannya sama? Belum tentu, ya kan? Kalau iman kita lagi kuat, kita berangkat ke masjid sebelum muazin mengumandangkan azan. Tapi ketika ada masalah di rumah, lempar kucing, lempar piring, lempar lembing sama istrinya dan lain sebagainya, berangkat neng masjid ku yang ngenteni qomat, kadang-kadang sampai nggak jadi mengerjakan sholat di masjid. Bahkan ada orang itu rumahnya dekat dengan masjid tapi hatinya jauh dengan banyak tenan kuwi, padahal corongnya tuh sudah di samping kamarnya, Bu. Kupingnya dijejeli kat tembat akeh men, ya kan? Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, itu dimana ketika kita memahami hari ini amal ibadah itu sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan, kita yakini dengan iman. Maka ketika kita yakini dengan iman, maka amal ibadah seberat apapun itu insya Allah akan mudah dilaksanakan. Ya, akan mudah dilaksanakan, Pak. Itulah kenapa ketika anak dulu ketika masih kecil sama kayak adik-adik di belakang itu, ya kan, ngelihat mbah, Masya Allah, pagi-pagi jam 4 wis nggo tongkat, ya kan, iketan sejadah berangkat gitu, ngepit naik sepeda ontel onta jadul, Pak, ya kan, Masya Allah, berangkat dia, maghrib berangkat dia, isya berangkat dia, Masya Allah, Pak, ya, begitu luar biasanya hidup di zaman dahulu, Bu, ya kan. Ketika kita melihat kenapa kok sampai orang tua zaman dahulu tuh mengerjakan amal ibadah itu luar biasa, kenapa? Karena tujuan mereka itu ya nggak banyak-banyak. Ya, ketika mereka sudah mendapatkan dunia, maka akhirat menjadi tujuan utama. Maka kalau hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, Allah sudah mencukupkan kita, maka kita harus bisa untuk mencukupkan akhirat kita ketika kita sudah mendapatkan dunia. Baik, kita akan memasuki di mana kisah Isra Mi'raj. Baru ngomong setitik wis 15 menit, Ya, mohon bersabar, Bu, ya. Ya, ini kisah yang luar biasa. Kita singkat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun, ya kan? Setelah 15 tahun beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid, ya, radhiyallahu taala anha. Masya Allah, Pak, Bu, seorang istri yang luar biasa, ya, dengan motivasi yang luar biasa, dukungan yang Masya Allah, bahkan menyayangi Rasulullah itu luar biasa. Jarang-jarang hari ini kita mendapati seorang istri yang benar-benar menyayangi suaminya lebih sayang daripada Khadijah kepada Nabi Muhammad. Karena hari ini kebanyakan gimmick, Pak. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang, ya toh, ya kan? Ini akhir-akhir bulan ini. Ya, neng omah ki delok kopi sore neng gur toples tok ora enek isine. Ya toh? Coba ngelihat beras ditumpeng itu kan tempat kendi wis ora enek apa-apa blas garis sak titik. Ya kan? Coba bayangin, sudah mulai habis semuanya. Akhirnya apa? Istrinya ngomel kono ngomel kene, padahal Sopi tiap hari datang ke rumah. Aduh. Ya. Misi paket. Wah, Masya Allah, kayak gitu, Bu, ya. Padahal luar biasa. Ngomong apa kita nggak punya duit, Mas? Lah kuwi Sopi nduk bendino ning omah. Ya, luar biasa itu kan. Ini curhatan saya, Pak. Ya, berarti kita nggak jauh beda gitu kan. Saya kadang-kadang sama istri nggak ada duit lebun bun. Nah, bendino wis Sopi teko, nggak JNT, nggak JNE teko kabeh.
Assalamualaikum Pak, namanya beda-beda, tapi nama anak saya, nama suaminya, nama adik ipar gitu kan semuanya. Tapi ujung-ujungnya apa? Itu paket atas sama aku. Kalau akunku semua aku nggak dapat bonus. Aduh. Ya ikulah jenenge wane wong itu awalnya. Ya kan? Makanya kan kadang-kadang zaman dulu kan memang beda sama zaman sekarang. Kalau sekarang ya kita mengharapkan istri kita layaknya sebagaimana seorang Khadijah. Lah kita bukan Nabi Muhammad, Pak. Ya kan? Bahkan istri kita juga ngomong kan, aku pengen mengharapkan suamiku kayak Nabi Muhammad. Bu, jenengan itu senes Aisyah, jenengan itu bukan Khadijah, jenenganku yo ngatiem. Ya, saya kalau jemput nama-nama sekarang tuh gak enak, takutnya mungkin ada yang namanya sama mungkin nyuwun sewu, ya kan? Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, perjuangan yang luar biasa sampai akhirnya pada tahun 8 kenabian atau 9 kenabian, belum sampai 9 kenabian, qadarallahu masya'afa'ala, disitulah letak terjadinya namanya amul huzni atau tahun kesedihan, di mana dua orang dari yang disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari orang yang memang mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah wafatkan. Yang satu diwafatkan dalam keadaan beriman, yang satu diwafatkan dalam keadaan kafir. Di mana ketika kita menjadi seorang muslim, kita akan mendapati hal yang luar biasa agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah kejadian ini. Ya, yang pertama, ya kita mendapati istrinya dulu lah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Pak. Wih, Masya Allah, Pak. Wih, luar biasa, Bu. Ya, Rasulullah menikahi Khadijah itu umurnya berapa tahun? 25. Khadijah umur berapa? 40. Siapa yang mencomblangkan? Namanya Nafisah. Ya, ketika Rasulullah itu hijrah bersama dengan Maisarah, ya bukan hijrah, berdagang pada waktu itu. Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Nah, beneran ibunya, Pak. Masuk ke Indonesia udah diwedok, ini piye ceritanya? Ya. Maisarah itu laki-laki, ya kan? Nama itu nggak menentukan kualitas gender, Pak. Kadang-kadang sekarang ketika kita namanya apa? Isu jenenge Yanto, bengin dengan Yanti, ya kan? Insya Allah di sini nggak ada. Di zaman dahulu tuh kayak gitu. Jadi nama itu nggak menentukan kualitas itu gendernya laki-laki atau perempuan. Ya, ketika Rasulullah SAW pulang dari berdagang dengan dagangan Khadijah yang luar biasa, akhirnya disitulah letak di mana seorang Khadijah menawarkan diri untuk dipinang oleh Rasulullah SAW. Luar biasa, Pak. Singkat cerita, meninggal. Ya kan? Makanya kan Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Berapa bulan kemudian pamannya meninggal, Abu Thalib. Yang satu meninggal dalam keadaan muslim. Makanya di dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, janganlah sekali-kali ketika kita wafat dalam keadaan kecuali dalam keadaan seorang muslim. Nah, untuk melakukan amal ibadah sehingga akhirnya wafatnya kita bisa menjadi seorang muslim, itu butuh effort yang luar biasa. Effort, keren men bahasanya. Ya, butuh usaha yang luar biasa. Yaitu apa? Amal ibadah yang istiqomah dikerjakan dan kemudian senantiasa kita berdoa agar kita istiqomah. Ya kan? Maka akhirnya apa? Kita mendapati yang kedua, Abu Thalib. Dukungannya enggak kaleng-kaleng, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, selama beliau lahir itu nggak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Bayangin, Pak. Tapi ketika beliau mendapati hal itu, apakah beliau kehilangan rasa kasih sayang dari ayah-ayah yang lain? Enggak. Ya kan? Karena di zaman dahulu ada adat istiadat yang luar biasa, di mana ketika saudagar-saudagar Quraisy itu memiliki keturunan, maka kemudian akhirnya apa? Turun dari, ya, Bani Sa'ad itu turun gunung bahasanya, turun bukit untuk mencari bayi-bayi persusuan. Maka sampailah seorang Halimah Sa'diyah, sehingga akhirnya meminang seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan berangkatnya itu membawa satu domba yang sudah babak belur, Pak. Ya, pulang dalam keadaan sehat, kemudian memiliki harta yang sangat banyak dengan memilih Rasulullah. Padahal awalnya pilihannya bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Rasulullah itu yatim, ya kan? Bayangin, Pak, ya, mindset zaman dulu tuh seperti itu. Kalau yatim tuh mesti nggak punya duit, ya kan? Masya Allah. Makanya kemudian akhirnya apa?
Allah kayakan dengan yang luar biasa. Makanya hari ini apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik. Jangan memikirkan dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin sekilas dengan mata kepala kita seolah-olah bagus, tapi cobaan dia lebih besar daripada cobaan kita. Begitu banyak hari ini orang bangun rumah sampai tingkat 5, tingkat 6. Pertanyaannya ketika mereka sudah sepuh, kira-kira jek munggah mingdur ora le? Ya ora bakal. Ya kotor kabeh mesti mae. Ya kan? Maka kemudian pelajaran buat kita semuanya hari ini apa? Kita harus husnudon terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Berapapun yang kita miliki, rizki itu sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Abu Thalib wafat dalam keadaan jahiliyah. Ketika Rasulullah menyampaikan, ya ammi kul la ilaha illallah wa ana syahidun ala dzalika. Wahai ammi, wahai pamanku, ketika engkau meninggal, sakaratul maut, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Samping kanan Abu Jahal, samping kiri Abu Lahab. Abu Jahal ini Pak, itu orang pinter. Ya, orang pinter. Nama aslinya siapa Pak? Abul Hakam. Kalau di Quraisy itu sudah namanya Hakam, itu orang yang bijak. Orang yang bijaksana, pinter ngomong. Makanya kan orang-orang Arab itu, mereka ketika pengen mengucapkan syair-syair itu, mereka harus ngapain dulu? Mabok. Ya kan? Harus mabok dulu. Maka ketika akhirnya Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, itu menghancurkan semua syair-syair yang dibuat oleh orang-orang yang pengen menghancurkan Al-Quran dengan ucapan-ucapan ketika mereka mengucapkan dalam keadaan mabok. Tapi ya ada pengikutnya le. Banyak nggak pengikutnya? Banyak. Musalamah Al-Kadzab Pak. Bayangin Pak, makanya sekarang ketika hari ini kita mendapati hal yang luar biasa. Hari ini loh tahun 2025, ya namanya kesesatan tuh ya banyak pengikutnya, kebenaran juga ya banyak pengikutnya. Ini sudah zamannya modern loh, zamannya Gen Z. Wah Masya Allah ya. Tapi banyak pengikutnya, banyak. Apalagi di Indonesia jualan apa saja laku nggak Bu? Laku nggak Pak? Jualan durian butuh ruko nggak? Nggak perlu lampu remang-remangnya payu sementing ambu duren. Sampai sana beli dicoba manis sampai buka di rumah bosok. Ya toh? Maka di sini ketika kita mendapati hari ini ada orang ngaku jadi nabi palsu, ada pengikutnya banyak. Makoli ini makoli kan. Ya toh? Makliun gorengan tuh artinya kan. Banyak pengikutnya, banyak. Makanya kan kita mendapati Abu Thalib itu ya terhipnotis dengan ucapan Abul Hakam alias Abu Jahal. Kamu mau mendustakan agama nenek moyangmu dengan mengikuti ponaanmu yang gila itu, yang penyair, yang pendusta dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan pamannya. Turunlah ayat kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari sini kita mendapati pelajaran Pak, bahwasanya apa? Saudara yang benar-benar saudara ialah saudara seiman, bukan sekandung ataupun bukan sedarah. Karena kebanyakan kadang-kadang sekandung sedarah itu kelahi ketika orang tua meninggal terkait dengan harta betul? Ya kan? Dulur, bapak eji urip, bapak ninggal. Masya Allah, badik keluar, pistol keluar, senapan keluar, bunuh-bunuhan gara-gara rebutan harta. Penting nggak agama Pak? Penting. Kenapa? Dengan agama itu akhirnya kita memahami mana yang harus dibagi dan berapa bagiannya, bukan bagi rata. Ya kan? Itulah pentingnya agama. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, setelah beliau mengalami kesedihan yang luar biasa, ya siapa yang mendukung dakwah beliau akhirnya? Ketika istrinya meninggal, pamannya meninggal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya tasliyah. Yaitu apa? Hiburan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya Isra dan Mi'raj. Maka kita membahas ya satu ayat aja insyaallah selesai lah. Enggak usah banyak-banyak. Tadi panitia menyampaikan nanti di akhir ada pertanyaan Ustadz, hadiahnya insya Allah bagus. Hadiahnya apa Pak?
Sepeda. Ya, mie goreng. Ya, mie pedas yang di pojokan ini sekarang udah nggak jualan lagi, Pak. Dulu zaman saya berapa tahun ya aku ngisi gini ya, wis suwi ini. Saya kira serah dagang meneh. Ya kalau enggak dapat kamura itu. Ya. Ya kan iso dipangan, Pak. Nah, pokoknya yang bermanfaat. Ya jadi nanti di akhir. Kenapa di akhir? Biar jangan pulang dulu. Ya kebanyakan kita hari ini Masya Allah ya, majelis belum selesai wis do balik. Ya apa sih dicari cepat-cepat pulang itu, Pak? Apalagi besok libur. Jadi kan besok libur. Kalau saya enggak, ya, besok gung libur aku nyesel juga. Orang pun nyesek. Ya, kenapa? Karena memang tugas dan kewajiban. Taib, kita mendapati di mana ketika Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan tasliyah dari Allah langsung. Ya, bayangin Pak, dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung, akhirnya datanglah kepada Rasulullah SAW malaikat Jibril. Kita mulai dengan sebuah ayat dan satu ayat ini insya Allah yang akan menjabarkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Kita bahas dari ayatnya dulu, Pak. Subhanalladzi, Masya Allah berarti subhanallah. Apa bedanya subhanallah sama Masya Allah, Pak? Ketika kita mendapati hal, sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia, ya, di luar prediksi BMKG, ya, di luar sesuatu yang mungkin sudah kita jadwalkan atau kita planningkan terjadi di hadapan kita, itu kita ngucapin apa? Masya Allah apa subhanallah? Berarti apa? Jangan misuh. Kebanyakan kita kan ketika pergaulan kita dikelilingkan circle-circle yang kurang baik, ngomongnya pasti elek, le. Ngomongnya pasti tercampur dengan kucing-kucing dan lain sebagainya. Ya kan? Makanya ketika kita mendapati mungkin banjir, gempa, ya tanah longsor, saudara kita yang kemarin di Panjang, di Ambarawa, Masya Allah Bu ya. Dengan keadaan seperti itu kita ngucapin apa? Subhanallah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kenapa? Karena memang semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Ya kan? Itu subhanallah. Maka kalau Masya Allah ketika kita mendapati saudara kita mendapatkan kenikmatan duwe tonggo ini berlahiran, kita jenguk ucapan Masya Allah tabarakallah barakallahu fikum barakallahu raka waruzikta birrohu. Ya kan? Kenapa kita ucapkan Masya Allah? Agar tidak terjadi penyakit yang namanya ain. Ya kan? Jangan ngucapin yang aneh-aneh. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita. Malaikat itu akan mencatat dan malaikat akan mendoakan. Makanya hati-hati. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya kan? Maka kemudian kita mendapati hal yang luar biasa. Subhanalladzi asra, ya, bi abdihi, yang memperjalankan di seorang hamba lailan, di waktu malam. Taib, kita masuk ke lailan dulu, Pak. Kenapa kok malam hari? Kenapa kok nggak siang? Kenapa kok nggak sore? Kenapa kok nggak pagi, Pak? Ketika kita jalan nanti mudik, jenengan mungkin ada yang mau pulang ke Jogja, ke Solo, ke Semarang, mau nyebrang, mau safar, itu enak. Itu enaknya pagi, siang, sore apa malam, Pak? Jujur, enaknya pagi, siang, sore apa malam, Pak? Kok bapaknya menang malah ibunya sing ngomong malam, karena ibunya turu. Ya, sing nyetir sing lanang, jadi sing lanang gue meneng, ibunya malam. Ya kan? Padahal sunnahnya Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada dalam kaidahnya, Bu. Perjalanan malam itu bisa Allah singkat waktunya, sehingga akhirnya apa? Kadang-kadang loh, kok tahu-tahu wis teko, tahu-tahu sudah nyampe. Kenapa? Karena memang malam itu sepi. Malam itu tidak ada hambatan dan malam itu terjadi dengan begitu cepatnya. Orang tidur malam tahu-tahu besok sudah subuh. Coba kalau jenengan begadang, alangkah lamanya. Ya kan? Namanya luar biasa. Maka kemudian akhirnya apa? Kita mendapati hal yang luar biasa, perjalanan malam. Ya, dari apa? Minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu, Pak? Di Makkah Al-Mukarramah. Ya, kita mendapati
Ya, karena kita masuk dalilnya agak panjang, Pak. Jadi insya Allah yang akan kita bahas ini. Menggunakan apa? Menggunakan namanya buruk. Ya. Buruk itu apa buruk? Buruk itu himar wadunal bighal. Ya. Buruk itu sebagaimana dia itu seperti keledai. Ya, lebih besar daripada keledai tapi tidak lebih kecil daripada bigol. Bigol itu peranakan ya anak kecil lah, pokoknya peranakan hewan kecil. Bigol itu antara ya sapi, kalau di sana nggak ada sapi ya, sapinya kecil, sapinya gede-gede Pak. Jadi keledai dan kuda, jadi kayak peranakan kuda, jadi nggak lebih gede daripada kuda. Ya, namanya buruk. Kenapa dinamakan buruk? Ya kadul barqu, kecepatannya kecepatan kilat. Ya, kalau jenengan foto pakai flash, cekrek gitu, langsung dari sini nyampe kemana? Ke Palestina, ke Syam. Itu hal yang mungkin nggak kalau bagi otak manusia berpikir dengan logikanya? Ya ora mungkin le. Makanya saya sampaikan di awal tadi kisahnya Imam Syafi'i. Kalau kita benar-benar mengimani dengan kejadian yang terjadi dan itu sudah Allah takdirkan kepada hambanya yang beriman, apalagi hambanya yang pilihan, kita hamba yang biasa harus mengimani dengan seiman-iman yang benar. Kenapa? Karena orang-orang kafir pasti akan menganggap ini, nggak mungkin. Secepat-cepatnya sekarang pesawat tempur, Pak, itu kan cuma Mach 3 atau Mach 4 kan paling cepat itu. Ya, nggak akan lebih cepat dari itu. Maka kemudian kita mendapati pelajaran yang luar biasa, kok ada yang lebih cepat? Karena itu memang ya buatan Allah, bukan buatan manusia. Lebih cepat yang luar biasa. Ya, ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan yang kubah kuning, kawasannya itu namanya Masjidil Aqsa. Ya, insya Allah jangan paham lah. Alhamdulillah sekarang saudara kita ya di Palestina sudah Allah tolong. Ya, dengan keadaan mereka sekarang bisa mengerjakan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah walaupun dalam keadaan rumah kanan kiri sudah runtuh. Ya, kenapa? Karena ketika nanti Syam, ya, Palestina dan negara-negara di sampingnya itu kan 7 negara itu semua sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah dekat yang namanya hari kiamat. Karena semuanya akan berkumpul di mana? Nah, itu Syamnya kan secara global. Spesifiknya di mana, Pak? Bu? Damaskus. Dipimpin sama siapa? Imam Mahdi. Ya. Makanya kan dari sini kita mendapati pelajaran. Kapan Ustadz? Wallahu alam, Pak. Saya juga tidak tahu itu. Bisa jadi mungkin ketika nanti kita mendapati itu terjadi, kita sudah tidak ada, alias kita sudah meninggal. Siapa yang tahu? Wallahu alam. Kita tidak akan pernah tahu kapan. Tapi yang jelas kita harus mengimani, karena itu hal yang pasti akan terjadi. Ya kan? Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sampailah ke Masjidil Aqsa, sholat baru kemudian mi'raj. Mi'raj itu artinya anak tangga. Ya. Berapa lapis? 7. Kalau ratusan ki pertenggo le. Ya. Pertenggo itu pun cuman 5 lembar, 2 lapis karamel, tapi sekarang sudah nggak ada rasanya lagi. Ya. Ya kan? Makanya kan Masya Allah. Kalau berapa tingkatan? 7 lapis. Bumi ini berapa lapis, Pak? 7 lapis. Diciptakan berapa lapis galaksi ini? 7 hari. Ya kan? Luar biasa, dan itu sudah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kok bisa ya? Ya bisa. Bagi Allah itu mudah kok, Pak. Ya, bagi Allah itu mudah. Namrud itu meninggal dengan apa, Pak? Seekor nyamuk apa lalat? Ada yang mengatakan nyamuk, ada yang mengatakan lalat. Ya kan? Sampai dia masuk ke kotaknya. Wih, hebat banget, Pak ya. Hewan ciptaan Allah yang kecil bisa menghancurkan kediktaroran seorang Namrud. Luar biasa. Ya kan? Maka kemudian bagaimana ketika kita mendapati seekor buruk yang luar biasa bisa mengantarkan Nabi, akan lebih ajaib lagi. Ya kan? Maka kemudian diangkatlah ke Mi'raj, ya, ke langit yang ke-7. Setiap lapisnya kita akan melihat. Ya, ada 7 lapis langit. Berapa nabi yang Allah jumpai? 7 apa 8?
Ayo, insya Allah sudah pernah disampaikan kan sama ustaz-ustaz yang dulu. Berapa nabi Pak? 8. Berapa lapis? 7. Dari Nabi Adam sampai akhirnya ketemu dengan bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita sampaikan semuanya, panjang nanti Pak. Mengingat waktu tinggal 20 menit lagi. Ya kan? Sampai dari Nabi Adam, ya bapaknya para nabi, sampai Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahim dinamakan bapaknya para nabi? Ibrahim itu kan nama aslinya siapa? Abun Rohim, bapak yang penyayang. Kenapa kok sampai Nabi Ibrahim? Karena Rasulullah SAW itu nasabnya terbagi menjadi 3. Dan ini masyhur, dan ini sahih. Yang pertama kepada siapa? Kepada Adnan. Yang kedua sampai Nabi Ibrahim. Yang ketiga sampai Nabi Adam. Dan ini sudah jelas Pak. Ya, kita mendapati hal yang luar biasa. Nabi Ibrahim anaknya berapa? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Insya Allah anak-anak jenengan yang TPN salah hafal lagunya itu. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kan lihat Upin Ipin dia kan. Nasab itu ngambil dari laki-laki atau perempuan Pak? Ayo, insya Allah paham ya kita ya. Nasab ngambil dari laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Semuanya diambil dari laki-laki kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Allah menciptakan Isa itu luar biasa. Isa itu kakek buyutnya siapa namanya? Dalam Al-Quran disebutkan kok Bu. Ya, di surat yang ketiga, Ali Imran. Imran ini Masya Allah. Minta kopi boleh Pak? Ya. Tenan nih aku njaluk kopi nih. Baik, Imran itu punya 2 anak wanita. Pertama Asya, yang kedua Maryam. Asya itu istri Nabi Zakaria. Ya, Maryam itu ada iparnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mendapatkan ilham firman dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Maryam, nanti kamu tuh hamil melahirkan anak tapi kamu nggak punya pasangan. Bayangin Pak, luar biasa. Makanya Rasulullah itu nasabnya nggak ke Nabi Isa, nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa nasabnya memang cuma khususon li Nabi Isa itu kepada Maryam. Makanya Isa binti Maryam. Ya kan? Isa bin Maryam. Saya salah Bu. Ya, Ihsan bin Maryam. Cuman itu tok, yang lain enggak ada. Makanya kalau sekarang ada orang ngaku keturunan Nabi, itu kon dewe. Dari mana, Pak? Ayo, dari Nabi siapa, Pak? Ada enggak? Nah, insya Allah jenengan sudah paham. Ya kan? Oh, saya keturunan Nabi itu kondi. Ya. Anaknya Nabi Ibrahim Qasim Abdullah Allah wafatkan ketika kecil tekondi. Nabi Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain meninggal tragedi Karbala, dibunuh sama orang-orang Syiah. Ayo we, tekondi. Ya kan? Makanya ketika kita mempelajari sejarah kita akan mendapati hal-hal yang memang luar biasa. Kenapa? Karena sejarah itu akan membuka mata kepala kita, ternyata semua itu sudah Allah takdirkan. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la nabiyya ba'di wa ana khatimun nabiyyin. Tidak ada nabi dan rasul setelahku dan aku penutup para nabi. Jadi Al-Quran sudah sempurna, hadis juga sudah dibukukan. Tugas kita untuk mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Baik. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya ke mana? Ke Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu mana, Pak? Ya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW kemudian setelah ketemu sama Nabi Ibrahim, faidah huwa mustanidun ila baitil ma'mur. Maka kemudian setelah sampai ketemu Nabi Ibrahim, maka malaikat Jibril mengangkat Nabi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjidnya para malaikat. Ya kan? Masjidnya para malaikat. Ana bacain, Pak. Ya. Wa idha huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alafin malakin summa la ya'uduna ilaihi. Summa, ya nanti kita lanjutkan. Jadi setiap hari itu datang masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Summa la ya'udun.
Maka setelah mereka masuk, mereka keluar dan mereka tidak akan kembali lagi sampai datangnya hari kiamat. Berarti malaikat banyak nggak Pak? Banyak. Orang keterorat. Iya. Ngapa kita harus berharap untuk melihat makhluk Pak? Melihat makhluk selain manusia? Nggak usah. Ya kan? Sekarang kan ada orang-orang indigo. Bisa ngelihat makhluk lain. Itu ketika sudah lama tubuh manusia itu harus diruqyah Pak. Kenapa? Karena tubuhnya ada jin. Ya kan? Hati-hati. Mau itu merasa, aku memiliki keajaiban Ustadz. Aku bisa, berarti awakmu kudu diruqyah lek. Ya. Enggak boleh kita mendapatkan sesuatu yang akhirnya kita melihat sesuatu yang memang diharamkan. Hati-hati Bu ya. Sesuatu yang memang sudah tidak dibolehkan dalam syariat jangan diterjang. Kenapa? Ada manfaat dan mudaratnya. Manfaatnya kita tinggalkan mendapatkan pahala, kita lakukan dapat dosa. Baik, setelah sampai Baitul Ma'mur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu sebuah pohon sidr, pohon bidara, ya kan, pohon bidara. Maka kalau hari ini kita melihat rumah-rumah kita itu agar terjaga, ya salah satu di antara sunnahnya apa? Ya kita minimal harus nanam pohon bidara. Hati-hati Pak, jangan ketipu. Bidara tuh daunnya nggak gede. Buahnya juga enggak besar. Kalau buahnya besar, daunnya gede, itu namanya bukan bidara, itu namanya apel India. Ini buah bidara Ustadz. Loh Pak, makan kok kayak apel India lek, itu bidara. Bidara itu daunnya kecil. Ya, buahnya asem. Tangkainya berduri. Kalau tangkainya enggak berduri, kok jeneng apel India. Pangan kuwi, yo dipetis enak kuwi lek. Ya kan? Kadang-kadang kita hari ini memaksakan mencari pembenaran padahal kuwi salah. Yo wes. Ini apel. Orang ngomong itu alpukat, antum ngomong apel, piye ceritanya? Ya kan? Makanya apa? Salah satu di antara agar tubuh kita ataupun rumah kita terjaga itu ya minimal kita punya ya kita nanamlah Pak ya pohon bidara. Mungkin di sekitar Miftahul Iman ada yang punya? Ya, insya Allah kalau punya, kalau tetangganya butuh, kasih Pak, ambil silahkan, sebanyak mungkin nggak apa-apa. Kenapa? Karena pohon bidara itu sekali ditancap dan dia sudah berkembang, maka dia terus berkembang, ya kan? Jangan sampai mati. Ya kenapa? Karena ini obat yang luar biasa buat kita untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan. Makanya namanya kan dinamakan sidr. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, nah kita lihat di sini Pak. Summa anna yasifa min hamsiha qala fa'ahallahu ila ma'auha wa faradu alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, mewajibkan kepadaku untuk menyampaikan kepada umatku fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari baik itu siang dan malam untuk mengerjakan salat khamsina salatan, 50 waktu. Mantep ora le? Ayo, mantep ora Pak? Salat yang paling sering kita terlambat, bahkan kita mengerjakan tuh bahkan kadang sering sendiri salat apa? Asar. Alasannya apa? Cek ning dalan. Wah, sik lah, wis macet. Padahal di sampingnya ada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkon dhisik lah. Apalagi yang di kebon. Awan-awan, ya kan, dari pagi nggawa sapi, nggawa bedes dan lain sebagainya bawa gitu kan. Kemudian akhirnya apa? Lagi macul, lagi makan enak-enak gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, piye yo? Cek nembe sak hektar kita pacul. Sak hektar lek. Mbok pacul ngono ki krungu adan ora balik, piye ceritane? Ya kan? Kita ini kadang-kadang meremehkan hal yang menjadi kewajiban, tapi kita justru malah menganggap sesuatu yang luar biasa itu akhirnya apa? Menjadi sebuah kebutuhan. Contohnya apa? Berangkat ke masjid, gue kelambi bola, kelambi partai, pilih saya, sholat di belakangnya apa? Tulisan kabeh, sing ning mburi terganggu, dosa sampean, ya kan? Ketika berangkat ke masjid, pakai bajunya ngasal, ya kan? Padahal kita apa? Hudu zinatakum inda kulli masjid. Pakai baju yang bagus, gak harus baru. Sunahnya pakai wangi-wangian. Malah pakai bajunya ngasal. Lah giliran kondangan.
Ibu masang dempul 5 meter dhisik kat subuh. Ya ora. Ya, sampai softline berkali-kali gonta-ganti warna merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya, sampai pakai baju ngomong suaminya, "Ini bagus gak Mas? Ini bagus gak Mas?" Kita udah milih bagus yang biru. Ketika berangkat pakai baju yang biru apa baju yang merah, Pak? Berarti jenengan podo sampai aku. Ya. Istri itu butuh validasi, bukan untuk diopsikan. Mas bagus yang mana? Warna ini apa warna ini? Ngomongnya ngasal, Pak. Ya kan? Bagus yang ini. Ya kan pilihan kita nggak dipakai nggak? Nanti ujungnya pakai yang itu. Ya kan? Bagus yang ini, Bun. Loh, kok nggak pakai yang tadi? Enggak lah. Ya. Udah sering pakai dari kemarin, masa pakai ini lagi? Emang undangannya sing diundang ki podo wonge. Ya kan? Kita kan pakai logika aja, Pak. Emang sama yang diundang. Ah, enggak pakai yang ini aja lah gitu kan. Ya Allah, itulah wanita, Pak. Ya. Sama berarti jenengan sama kayak saya gitu kan. Awal nikah, kita ke pasar, datang kita beli di Tama. Ya, beli pertama. Ini berapa, Bu, baju gamisnya? 2,5, Mbak. Kurang, Bu, ya 200, Bu. Belum bisa, Mbak. Ya udah, Bu, kalau gitu, Bu. Tekan buri, Le. Ya, yang dibeli yang di belakang apa beli yang pertama, Pak? Pertama. Kenapa? Karena dia butuh membanding-banding ke, ya kan? Dibanding-bandingin, makanya kan memang luar biasa. Itulah hidup kita, ya kan? Maka kalau hari ini kita mendapati hal yang luar biasa, ya kita harus banyak bersabar dan berbahagia. Kenapa? Karena hari ini jarang, Pak, kita mendapati ya suatu hal yang luar biasa, yaitu dari hubungan rumah tangga. Makanya wajar Rasulullah itu saking sayangnya sama Khadijah, ya kehilangan luar biasa. Ya makanya ketika nanti kita mendapati mungkin salah satu di antara kita suami istri mungkin ada yang meninggal lebih dahulu, kehilangan, berarti memang dia benar-benar sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen lihat kajiannya mungkin di kajian majelis yang lain, Bu. Silahkan cari di YouTube. Saya sudah bahas itu. Ya. Baik. Kita masuk ke 10 apa 50 waktu. Kemudian akhirnya apa? Kita lihat. Farojatu ila Musa. Kemudian akhirnya apa? Nabi Musa mendatangiku. Kenapa Pak Nabi Musa, Pak? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain dari 8 nabi? Kenapa kok bukan Nabi Ibrahim? Kenapa kok bukan Nabi Adam? Kenapa kok Nabi Musa? Kenapa kok bukan Nabi Isa? Kenapa kok bukan Nabi Yusuf? Kenapa kok bukan Nabi Harun? Kenapa kok harus Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu adalah kalimullah. Ya, seorang nabi yang memang Allah berikan, dia memang sering berdiskusi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, minta, ya minta, maksudnya apa? Minta untuk fasa'altuhu at-tahfif li ummatika, untuk minta dikurangin. Tahfif itu kan diringankan. Lah, jangan 50, kok kebanyakan, minta kurangin, ya minta kurangin. Maka kemudian akhirnya apa? Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wa yahuttu anni khamsan, dikurangin 5 jadi 45, balik lagi dikurangin 5 jadi 40, balik lagi dikurangin sampai 5 waktu. Kemudian akhirnya apa? Nyampe lagi Nabi Musa, ya kan? Fa ahbartuku faqala irji ila rabbika. Balik lagi Nabi Musa, kamu masih minta 5, minta kurangin lagi. Kenapa? Aku tahu umatmu itu pasti akan berat untuk mengerjakannya. Ya, fa ini stahfi purwatu. Maka kemudian akhirnya apa? Kalimatnya fa inni astahyaitu, ya. Kemudian ketika permintaan terakhir ini datang dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak jadi minta lagi. Kenapa? Istahyaitu, sudah malu. Njaluk meneh. Ya kan? Coba bayangin, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Bu, saking sayangnya dengan umatnya, bayang nolek 50 waktu dikerjakan dalam sehari semalam. Wong 5 waktu sering ketinggal. Kaya 50 waktu, angel, ya kan? Coba bayangin, kita 5 waktu kadang-kadang keteteran, ya kan? Yang sering ketinggalan itu pasti sholat asar, sholat duhur, apalagi sholat maghrib, dari dalam perjalanan, waktunya mepet, sekarang maghrib sudah masuk 6:30, ya toh? Masya Allah, berat. Padahal Rasulullah kan menjanjikan dari sebuah ayat kan, kalau kita 40 hari 40 malam nggak tertinggalkan takbir pertama kali imam, Allah janjikan kita apa? Surga kan? Berat nggak, Bu? Berat. Maka kita mendapati kisah yang luar biasa dari seorang
Siapa? Abu Hurairah. Bilal bin Rabah. Ya radhiyallahu taala anhu. Bayangin Bu, Bilal bin Rabah itu suara terompahnya sudah terdengar di surga. Bayangin Bu, dapatnya langsung validasi dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih abu-abu, ya kan? Butuh validasi dari manusia yang sesama manusia, bukan nabi. Masya Allah, masih abu-abu. Kalau nanti dapat proyek ini, saya yakin Anda masuk surga. Wah, enak kali ngomong kayak gitu. Jenengan ki sopo, ya kan? Ya, maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah sehingga akhirnya terdengar suara terompahnya di surga? Beliau selalu senantiasa menjaga wudu. Sekarang saya tanya sama jenengan, kita sudah mengetahui perintah sholat itu berat Bu? Berat. Ya, menjaga sholat berat Pak? Berat. Beratan mana? Menjaga wudu apa menjaga sholat? Ayo, menjaga wudu apa menjaga sholat? Ya. Sholat tahajud masih lebih enak Pak aslinya kalau kita pengen hitung-hitung. Hadis ayat dalilnya jelaskan, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ya ba'atsaka rabbuka maqamah mahmuda. Benar. Kalau kita nggak bisa bangun malam, kita baca isya, namanya qiyamul lail. Kalau masuk Ramadan namanya tarawih. Di luar itu malam kita sholat tahajud, masih enak. Kalau nggak bisa 11, 21 ya rapopo. Tapi kalau menjaga wudu, baru wudu kentut. Nah, kemudian apa? Wudu meneh. Ya kan, habis sholat kemudian ya kamar mandi BAB dan lain sebagainya, Masya Allah wudu meneh, tekan ngomah turu sesok Arab sholat nggak iso wudu kudu adus ngopo kuwi, ya kan? Ya kenapa? Karena memang kita harus luar biasa menjaga kesucian itu, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang amal ibadah itu berat Pak. Kalau kita hanya bersandarkan dengan logika itu berat. Tapi kalau kita sandarkan dengan keimanan, seberat apapun amal ibadah itu, maka kita pasti akan mudah untuk mengerjakannya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Subban. Ada yang kenal Subban, Pak? Ini sahabat Nabi yang sholatnya itu di posisinya ujung sebelah kanan. Jadi kalau Rasulullah habis sholat, Rasulullah tuh ngadepnya langsung ke jamaah, nggak ngadep samping sini. Ya ada yang menyampaikan dalilnya baliknya ke 45 derajat, tapi yang paling sahih menyampaikan langsung balik 90 derajat. Ya, langsung menghadap jamaahnya. Rasulullah pasti ngelihat posisi paling kanan, paling ujung, namanya Subban. Maka kemudian pada waktu itu Rasulullah itu kan ngabsen, aina Subban, aina Subban. Sahabat Nabi nanya, maro aina Subban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami nggak melihat Subban ya Rasulullah. Cari, panggil dia. Ya. Ternyata Masya Allah, Subban rumahnya dengan Masjid Nabawi itu kurang lebih perjalanan 2 jam. Jauh. Tapi Masya Allah Pak, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW kan, ada 7 golongan, ya kan, yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak akan pernah ada selain dari 7 golongan tersebut. Salah satu diantaranya apa? Rojulun kolbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki ataupun perempuan, ya mafhum mukhalafahnya seperti itu, yang hatinya terpaut dengan masjid. Jarak 2 jam, ya itu luar biasa. Kalau sekarang jarak 2 jam, itu sini kemana ya? Sini ke ya Kota Agung, kalau agak kenceng dikit. Kalau ke Lampung Tengah, sini sampai Kota Gajah lah. Kalau enggak sampai Seputir Aman. Kalau sekarang jalan sudah bagus. Kalau agak jauh dikit, Gaya Baru ke kampung saya Pak. Ya kan, kalau dari sini ke arah Kalianda masih jauh lagi, ya masih kurang dari itu, mungkin sampai Sidomulyo lah kalau pelan-pelan ngesen kanan belok kiri, ya kan. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Subban ini jaraknya jauh 2 jam, tapi beliau selalu hadir tepat waktu sebelum Bilal mengumandangkan azan. Kok bisa-bisanya hari itu beliau nggak hadir, di absen sama Nabi, ternyata beliau sudah meninggal. Luar biasa Pak. Maka kemudian sahabat itu akhirnya apa? Menangis dengan kehilangan Subban yang memotivasi segala macam bentuk ya amal ibadah para sahabat. Salah satu di antaranya monitoringnya adalah seorang Subban.
Ya kan? Maka akhirnya apa? Mereka kehilangan. Maka kemudian kalau hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita menginginkan ya masjid ini rame, masjid ini makmur, maka salah satu di antara yang disampaikan oleh Dr. Raghib As-Sirjani dalam kitabnya Misteri Salat Subuh itu sangat tua. Kalau kita ingin melihat kemenangan kaum muslimin, lihat bagaimana mereka menjaga salat subuh. Sebagaimana mereka ramai mengerjakan salat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu rame, wajar. Kenapa? Siang, kewajiban bagi seorang muslim, laki-laki, dan kemudian sekarang banyak sedekah Jumat. Rame pasti Pak. Dan sekarang orang tinggal milih, rasa sholat ini multauliman, nggak enak sego. Itu nggak enak sama DKM baru nih Pak. Ya. Nggak enak sego ya Pak, nyari tempat yang lain. Ya, misalnya ke Aduah lah, ke Al-Hikmah lah. Nyari yang ada makanannya itu kan. Ujung-ujungnya sholat tujuannya apa? Mangan, weteng tujuannya malahan. Ya Allah, zaman dulu enggak. Memang benar-benar untuk menjaga kemakmuran masjid dan kejayaan umat Islam, dijaga betul. Maka wajar kalau sholat Jumat itu rame. Sekarang kita lihat kualitas amal ibadah kita terkait dengan sholat. Orang sami kerseng lihat dhisik Bu. Ya, lihat dulu di masjid kita, di sekeliling kita, di komplek kita, sholat subuhnya rame enggak? Serame sholat Jumat. Nah, hati-hati. Kenapa? Panggilan subuh itu panggilan yang luar biasa, Pak. Maka kalimatnya kan alaisa subuhu biqorib dalam Al-Quran tuh. Kenapa? Itu kan panjang pembahasannya itu. Salah satu di antaranya apa? Ketika kita mendengar azan, ada syaitan ngencingin, menghasut. Jangan, gak usah bangun. Cek suwi, gong komat. Alah ning omah ae. Ambek bojomu kan anget, kelonan ae engko dhisik. Ya kan? Bar komat, engko lak komat awakmu salat ning masjid isin kan. Ketera wong, kawan. Ya kan? Era apa salat ning omah jam 8. Coba Pak, berat. Makanya kan salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik itu salat apa? Subuh. Gitu loh. Maka kalau hari ini kita pengen melihat seseorang itu amal ibadahnya baik, ya tinggal lihat aja mau amalannya gimana, tinggal lihat bagaimana sholatnya. Ya, Ustadz kenapa kok dia masih afwan? Mungkin dia masih banyak melakukan keburukan, kezoliman, korupsi dan lain sebagainya. Buktinya dia pakai peci, ya kan? Buktinya dia sholat. Sholat, amal ibadah nggak menentukan kualitas orang itu jadi lebih baik kalau niatnya bukan karena Allah, mungkin karena pencitraan. Ya kan? Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita mendapati pelajaran bahwasanya apa? Kewajiban kita akan sholat itu harus lebih utama daripada kewajiban kita terkait dengan dunia. Maka kalau kita sudah mendengar waktu azan, ayo segera-segera Pak. Ya, kenapa? Azan itu kan kalimatnya adalah nida, panggilan. Ya, makanya ibu-ibu tadi sudah disampaikan sama DKM. Bu, yang dengar azan di rumah, ingetin bapaknya. Ya kan? Mas, wis sadan kuwi. Wis salat kuwi, waktunya salat. Ya kan? Jangan kelentruk ning omah ae, Pak. Ya kan? Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sekarang kita mau hitung-hitungan durasi, Pak. 17 rakaat kita kerjakan dalam sehari, lebih enggak dari 1 jam, Pak? Ayo, lebih enggak? Enggak. Ya kan? Enggak akan lebih. Berapa sih sholat durasinya? Apalagi kalau imamnya trikul. Alangkah cepatnya sholat itu, Pak. Yang lama apa? Ngobrol sampai ngopi. Ya toh? Lama banget. Ngobrol bisa nggak ngantuk, tapi sholat ngantuk. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang godaan setan itu luar biasa, apalagi di masjid. Siapa yang menggoda? Jinnya namanya siapa? Khanzab atau khinzib. Ya kan? Bukan berarti kita mendapati godaan cuma hanya sekedar di kamar mandi, di rumah, di pasar, di tempat-tempat yang memang angker. Iya, di sana juga banyak, di gunung banyak, di atas laut juga banyak. Tapi di masjid juga ada. Ya, makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya kalau kita sudah mengetahui bagaimana kewajiban kita akan sholat itu sebagaimana butuhan kita terkait dengan makan dan minum, maka sholat itu lebih diutamakan daripada amal ibadah yang lain. Ya, insya Allah kita bisa Pak ya menjadikan ya sholat ini sebagai sebuah kebutuhan kita, akan kewajiban kita, sehingga akhirnya dimanapun kita berada, maka insya Allah dengan sholat itu memudahkan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu
wa taala. Maka kemudian akhirnya diakhiri sampai Rasulullah balik lagi ke Makkah. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, semuanya tidak percaya. Sampai terdengarlah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, pinter Pak. Ya, andaikan Nabi, andaikan Rasulullah melakukan hal yang lebih gila daripada itu, maka aku akan lebih percaya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keimanan beliau itu lebih luar biasa daripada amal ibadah yang lain. Maka kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, tata cara kita untuk memotivasi amal ibadah kita, ya agar amal ibadah kita itu komitmen, konsisten, kita lakukan sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah Pak, karena beliau punya kebun kurma yang luar biasa. Nah, qadarullah masyafa'ala, beliau asik di kebun kurma. Sampai ketika beliau keluar dari kebun kurma, ya, beliau melihat sahabat kok sudah pulang. Loh, min aina ji'tum? Kalian dari mana? Itu kan. Kemudian para sahabat ngomong, ya, raja'na min salatil asr. Kami pulang dari salat asar. Loh. Sudah salat asar toh? Ya sudah. Sekelas sahabat Nabi saya pernah Pak ketinggalan. Maka kemudian akhirnya apa? Umar bin Khattab melakukan hal yang namanya mu'aqobah, ya, mengikop diri sendiri. Kemudian dari sekian kebun kurma yang beliau miliki, karena itu membuat beliau lupa akan kewajiban sholat asar, diwakafkan kepada kaum muslimin. Kita mungkin nggak sampai seperti itu Pak. Ya, enak-enak untuk mobil anyar Innova Zenix 600 juta, numpak mobil lali sholat. Wah, ini orang mobilnya dikayak sampai umat Islam. Nanti dulu, ya kan. Kalau itu terlalu besar, kita mulai dengan 10.000. Ya, janganlah 2.000 Pak. Hari Jumat, kotak keliling, buka dompet, enek si merah. Nantilah merah eman-eman ini. Ngelihat si biru, waduh biru iki. Enggak lah, kok dhisik iki biru lumayan iki, nggo mangan ning mbok jum, ya lumayan piye kan. Terus kemudian akhirnya apa? Ngelihat si ijo, waduh ijo, ya eman-eman ijo kan, bisa beli kopi, ya kan. Ngelihat si ungu 10.000, waduh jajan anakku sedino iki. Ngelihat coklat, ya 5.000, masih mikir-mikir, ternyata ada yang abu-abu, sayu perak. Mana yang dimasukin ketika kotak infak tuh lewat Pak? 100.000 apa 1.000? Makanya kan sekarang banyak DKM masjid Pak, nyuwun sewu Pak, saya minta tambahan dikit ini. Kotak infak dibuatnya bentuknya kayak kuburan kan? Ya kan? Dibentuknya kotaknya kayak kuburan sekarang kan? Kenapa? Mengingatkan kamu nanti mati, ya. Kamu harus infak. Kowe ngetok ning nggo tuku swarga dina jemuas minggu pisan kalau gebone 1.000. Gajimu puluhan juta sampai 271 triliun mau ngetokne 1.000. Piye kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga paham bahwasanya apa? Ya, kebutuhan kita ya terkait dengan sholat dan amal ibadah memang penting, tapi kita juga harus berderma buat umat Islam. Maka dari hal ini yang menjadikan kita semakin mengimani terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepada nabinya, sehingga menjadi kewajiban buat kita untuk senantiasa mengerjakan sholat. Makanya Rasulullah menyampaikan, fa'uharrikuhu liman taroka sholat. Maka barang siapa di antara kalian yang meninggalkan sholat, maka aku akan mendatangi dan aku akan bakar rumahnya. Itu di zaman Nabi, ya kan? Fa'uharrikuhu, aku bakar rumahnya. Ya kalau sekarang kan nggak mungkin Pak, kita kayak gitu malah kita yang dihajar, ya kan? Indonesia itu kan aneh, yang kecelakaan siapa, divideoin, yang masuk penjara siapa, ya kan? Ya malah yang videoin, padahal niatnya yang memvideokan itu biar viral, siapa tahu ada saudara ataupun tetangga yang kenal, sehingga akhirnya apa? Ini orang bisa dibantu, malah kena undang-undang ITE. Wah, Masya Allah, itulah Konoha Pak, ya, bukan Indonesia itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, mungkin ini saja bisa saya sampaikan kepada antum. Mohon maaf saya tambah 10 menit. Langsung doa Pak ya. Pertanyaan dulu. Ya mungkin pertanyaan dulu, saya tutup dulu Bu ya. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Ya. Saya tutup apa kasih saya pertanyaan dulu?